Jangan senang dulu ya teman-teman ya, jangan senang dulu. Ini tidak semudah yang kalian bayangkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah AC inverter menjadi AC konvensional atau standar. Oke, sebelum praktek kita akan belajar terlebih dahulu ya secara teori ya. Kebetulan di sini sudah saya gambar ya, tapi akan saya terangkan ya. Mohon maaf jika gambarnya kayak anak TK ya. Maklum tangannya sudah kaku ini buat gambar. Oke, kita akan bahas. Jadi dinamo AC, dinamo indoor yang ada di pasaran umumnya kebanyakan dibagi menjadi 4 jenis ya teman-teman ya. Dibagi menjadi 4 jenis. Ada 2 bagian yang kita bagi, yaitu jenis motor fan yang memakai arus AC dan juga motor fan yang memakai arus DC. Untuk motor fan yang memakai arus DC itu arus DC-nya yaitu BLDC ya. BLDC. Brushless kenapa? Karena dia tidak pakai sikat ya, tidak pakai karbon brush. Kalau dia pakai karbon brush maka dinamonya pasti besar. Jadi yang kita temui ya di lapangan itu, yang saya temui umumnya ini dibagi menjadi 4 jenis ini. Kalau misalnya ada jenis lain ya monggo silahkan komentar. Oke, untuk jenis yang pertama, motor fan arus AC itu ada yang memakai 3 kabel ya, akan memakai 3 kabel besar dan juga 3 kabel kecil. Untuk 3 kabel kecil ini adalah speed sensornya. Nanti ketika kita memakai modul AC universal ini, speed sensornya sudah tidak perlu dipakai karena di sini sudah ada PWM-nya untuk mengatur kecepatan ya teman-teman ya, tidak perlu dipakai speed sensornya ini. Oke, yang jenis 3 kabel ini nyambungnya adalah ya di sini. Yang sebentar. Yang satu nyambung di netral, terus kemudian satu ini nyambung di kapasitor, satunya ini nyambung di kapasitor juga. Nah bang, untuk pasnya nyambung di mana bang? Oke, untuk pasnya ini ya pas dari PLN itu nyambungnya bisa di sini, bisa juga di sini ya. Tergantung dari arah putarannya. Kalau teman-teman sambung di sini kebalik, putarannya kebalik, maka teman-teman bisa rubah sambung di sini. Nah, bagaimana cara menentukan mana sih kabel kapasitor, mana sih kabel dari jalur PLN? Nah, sebelumnya sudah saya bikinkan videonya, nanti saya sematkan linknya di komentar ya. Bagaimana cara mengukur ini menggunakan multimeter ya, supaya kita bisa menentukan mana kapasitor dan juga mana jalur ini. Apabila teman-teman tidak paham atau tidak punya multimeter, bisa cek di skemanya. Biasanya di dinamonya itu terdapat skema ya, di motor fan-nya itu ada terdapat skema untuk rangkaiannya, kemana kabel coklat kemana, kabel merah kemana dan sebagainya. Oke. Nah ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Yang kedua, untuk motor fan arus AC yang tipe 4 kabel. Yang tipe 4 kabel teman-teman pasti biasanya lihat ya yang tipe 4 kabel, tahu ya. Itu yang tipe 4 kabel itu malah gampang ya teman-teman ya. Yang duanya ke PLN ya, yang duanya lagi ke kapasitor. Di sini kapasitor ya, yang duanya lagi ke kapasitor. Nah, kalau ini tidak bisa dibolak-balik, teman-teman. Kalau ini tidak bisa dibolak-balik ya, karena ini sudah jalur kapasitor dan jalur PLN-nya sudah terpisah ya. Bagaimana menentukan? Ya sama seperti halnya menentukan pada kaki ini ya. Videonya, tutorialnya sudah saya sempatkan linknya di komentar. Oke. Nah, untuk jenis motor fan ini, teman-teman, itu sangat bisa memakai nih modul AC universal. Jadi tinggal colok-colok ya seperti biasa, kemudian bisa dihidupkan nanti trigger ke outdoor. Nah, kebetulan untuk AC inverter LG Dual Inverter ini kita cek ya, itu memakai, kita cek di sini, memakai yang 4 kabel AC ya teman-teman ya. Nih terbukti dengan adanya kapasitor dan juga 2 kabel ke arus PLN. Jadi yang 4 kabel ini ya, 4 kabel ini yang duanya ini ke arus PLN, kemudian yang ini yang duanya lagi ke kapasitor. Kemudian untuk arus kabel kecepatannya itu tidak dipakai ya teman-teman ya. Mana kecepatannya? Nah ini untuk kecepatan itu tidak usah dipakai karena di modul AC universalnya sudah ada PWM-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kan yang di modul AC universal ini kan ada 3 pin ya teman-teman, ada 3 pin, netral, motor dan juga kapasitor. Sedangkan di situ ada 4 pin. Nah bagaimana cara menyambungnya nanti kita bahas. Oke. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau apabila AC-nya itu memakai motor fan jenis DC, bagaimana Bang? Nah, untuk jenis DC dibagi menjadi 2. Yang pertama jenis BLDC 3 pas yang memiliki kabel input UVB. Nah, terus untuk UVB-nya itu dia nyambungnya nanti ke sini ya. Terus ada hall sensor juga di sini. Untuk BLDC yang jenis ini kalian tidak bisa menggunakan modul AC universal, tidak bisa. Kalian harus menggunakan IPM ya, IPM rakitan ya teman-teman ya. Bisa memakai
modul bawaan inverter kemudian kalian injek tegangan, itu bisa kalau kalian paham elektronika. Mungkin suatu saat kalau saya dapat barangnya yang utuh bisa saya praktekkan ya teman-teman ya. Untuk ini kita skip dulu. Ini tidak bisa memakai modul bawaan modul AC universal ya. Oke. Terus kemudian teman-teman untuk dinamo ini itu biasanya dipakai oleh brand Daikin ya teman-teman ya. Ini biasanya dipakai oleh brand Daikin ya. Tidak bisa ya untuk Daikin. Kalau teman-teman masih tetap mau merubah fan Indonya, itu bisa diganti ya, diganti pakai yang biasa, yang arus tegangan AC, bisa diganti di modif sendiri. Lebih murah kok teman-teman ya. Biayanya lebih murah daripada teman-teman harus membuat sebuah perangkat modul dari IPM dan mikrokontrol ya. Biayanya lebih murah, teman-teman ganti dinamonya dan juga modul AC universal ya. Oke. Yang kedua yaitu BLDC tipe yang satu pas ya. Jadi untuk satu pas ini IC-nya ini ya itu sudah ada di dalam dinamonya ini, sudah tertanam. Jadi cukup menggunakan satu tegangan 310 volt DC ya. Kemudian ini untuk pengatur kecepatannya nanti bisa pakai potensiometer ya di sini. Nah, kemudian untuk inputnya ada 15 volt DC. Ini teman-teman, kalian masih bisa menggunakan ini modul AC universal dengan catatan ada perangkat atau komponen tambahan yang merubah tegangan AC 220 volt AC menjadi tegangan 310 volt DC ya. Kalian bisa menggunakan trafo, kemudian kapasitor, terus step down dan sebagainya, potensio ya. Ada perangkat tambahan. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan modul AC universal ini dengan catatan ada tambahan komponen untuk mendukung support daripada input tegangan ini ya teman-teman ya. Kapan-kapan akan saya praktekkan juga ya. Nunggu bahan dulu, oke. Nah, kebetulan bahan yang ada sekarang kita adanya ini ya teman-teman ya, punyanya LG Dual Inverter. Saatnya kita praktekkan bagaimana cara merangkainya.